Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi di CGA TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, selalu dijauhkan dari mara bahaya, diberikan keselamatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku akan sharing pada kalian, bukan masalah permit, bukan masalah paspor, tapi aku akan sharing kepada kalian pengalamanku di saat aku masuk lokap. Hari itu aku sudah buat video tapi bahasa Jawa, dan di situ banyak orang komen nggak paham bahasa Jawa, mungkin mereka di luar Jawa, di Sumatera ataupun di Kalimantan ataupun Aceh, dan intinya mereka nggak paham aku saat itu ngomong Jawa. Dan di sini aku akan menceritakan lagi pengalamanku, sebab apa dan gimana situasi dan kondisi saat di lokap Pekan Nanas Johor sana. Oke, sebelum lanjut ceritanya, aku pesen buat teman-teman yang di Malaysia sini ataupun yang di Indonesia sana yang mau masuk ke Malaysia. Jika kalian ingin berniat masuk melalui pelancong ataupun berniat untuk kosongan nggak ada dokumen di Malaysia, urungkan. Dan jika sahabat-sahabat yang ada di Malaysia ini, kalau kalian kosong, silakan cepat balik ataupun mengurus, biar nanti nggak ketangkap polis. Jadi sangat-sangat berbahaya, karena saat ini operasi besar-besaran dilakukan oleh pihak Malaysia. Jadi kalian yang nggak punya dokumen, hati-hati kalau ingin balik, cepat balik, karena hukumannya sangat berat, akan masuk lokap. Dan aku akan menceritakan situasi gimana ataupun sebab apa aku masuk lokap saat itu. Oke, saat itu di tempatku kerja ada operasi besar-besaran. Nah, di sekeliling tempatku kerja juga semua digiring ke tempatku kerja, dan di situ didata semua. Dan didapati di dalam bangunan itu, tempat kerjaku ada 62 orang kosongan dan 100 lebih orang punya permit. Jadi termasuk aku sendiri ada permit, tapi tetap ditahan, dibawa ke lokap. Dan seperti yang video-video kemarin, kenapa aku masih di lokap, di penjara, walaupun aku ada dokumen sah, ada permit. Sebabnya karena permitku permit Selangor, tapi aku kerja di Johor, jadi itu tidak diperbolehkan, dan akhirnya aku masuk lokap. Oke, setelah didata semua, nama, nomor paspor semua, dipanggil lori ataupun truk polis, dan kami dinaikkan ke dalam truk. Ada 3 truk penuh, nggak pakai baju, dibawa ke Pekan Nanas, dimasukkan penjara. Dan yang sangat-sangat nggak bisa aku lupakan, di saat sampai di lokap, teman-teman dari Indonesia yang sudah di lokap, ada yang sebulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, mereka memberikan salam kepada kita yang baru masuk. Salam itu bukan salam halo, selamat datang apa, enggak. Cuma yang unik, yang masih aku ingat, mereka bilang selamat datang ikan masin, selamat datang ikan masin. Aku jadi nggak paham apa maksudnya selamat datang ikan masin. Jadi mungkin di dalam sana makannya itu ikan masin. Jadi mereka semua serentak lihat di pagar, bergelantungan di pagar, melihat kami yang baru masuk dan mengucapkan selamat datang ikan masin. Jadi ya Allah. Oke, dan di situ sebelum masuk lokap kami juga didata lagi, dan di situ disuruh mengisi satu formulir untuk penitipan barang. Di situ siapa yang ada uang, siapa yang ada barang, telepon, uang dan lain-lain, kita harus mengisi dengan jujur. Jika kalian didapati membawa uang masuk tanpa sepengetahuan pihak polis di penjara, uang itu akan dirampas, karena di dalam situ ada orang jualan makan. Tapi ya pandai-pandai sendiri lah. Pada waktu itu telepon, dompet, uang dan lain-lain kami titipkan di pihak polis. Jadi kita ngisi formulir semua, nanti kalau kita keluar akan dikembalikan. Oke, setelah masuk di dalam, hari pertama sangat-sangat sedih karena memang di lokap, nggak punya HP, nggak bisa menghubungi keluarga, nggak bisa menghubungi teman. Intinya hari pertama sangat-sangat menderita. Dan kita waktu itu saya satu blok, di situ ada lebih kurang 500 orang. Bloknya itu besar, panjang, tapi memang penuh orang. Kalau nggak salah seingatku lebih kurang 500 ataupun 600 orang. Gimana aku tahu kok penghuni ataupun isi lokap satu blok itu 500 ataupun 600 orang? Karena setiap 4 jam sekali pihak polis akan menghitung kita.
Dan caranya gimana menghitung? Nah, kita disuruh baris. Setiap 4 jam sekali ada bunyi sirene, nah, kayak peluit. Nah, di saat itu kita harus cepat-cepat baris. Dan yang paling ditakuti di saat itu jangan sampai baris di posisi belakang, karena di posisi belakang mereka akan menghitung teman yang ada di depan. Jadi 10, 10, 10 dan seterusnya. Kemudian tangan kita naik di atas gini, dan orang yang paling belakang akan menyentuh tangan kita. Jadi mulai dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan sebut 10 C, kemudian di baris yang sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 C sampai ujung sekali. Dan jika ada yang salah hitung, hukumannya adalah kena tendang. Kalau yang menghitung salah, kadang kita grogi, kita takut, kita habis bangun tidur, terkadang ya masih pikiran masih belum rileks, masih kalang kabut, terpaksa kadang masih di sini 10, 20, kadang 40, dia kembali ke 10 lagi, kembali ke 20, jadi otomatis sudah salah, namanya ditendang sama pihak polis. Dan gimana makanya memang seperti biasa 3 kali 1 hari, dan sarapannya adalah roti tawar sama teh Cina. Jadi setiap pagi kita makan roti tawar, minumnya teh Cina. Tengah hari biasa kadang ikan masin. Nah, baru aku berpikir kenapa mereka menyambut kami baru masuk, mereka bilang selamat datang ikan masin. Ternyata menu kebanyakan tiap hari di situ ikan masin. Kadang sekali ikan, kadang daging pun ada, tapi sering ikan masin. Jadi mungkin sebab itu mereka memanggil ataupun memberikan selamat kepada kami yang baru masuk dengan sebutan selamat datang ikan masin. Dan hari kedua ketika seterusnya kami bercerita sesama penghuni lokap, mereka bilang kami saling tanya-menanya, kesalahan kamu apa, kenapa di penjara, kenapa sampai kena tangkap, dan kebanyakan di situ karena orang kosongan. Kemudian mereka tanya balik ke saya, kenapa kamu sampai ke sini, sampai masuk lokap. Nah, aku bilang aku di sini punya permit, tapi permitku permit Selangor, tapi aku kerja di Johor. Jadi kemungkinan aku nggak akan lama akan bisa keluar lagi. Mungkin pihak manajemen akan menguruskan surat transfer, dan kalau surat transferan sudah selesai, kemungkinan kami akan keluar. Jadi kasihan, mereka sangat sedih, dan mereka bilang kamu masih untung, kamu nggak akan lama di sini, nggak kayak saya nggak tahu berapa lama duduk di sini, tinggal di sini, kapan balik ke luar, kapan keluar, nah nanti di luar kapan diantar ke Indonesia, naik apa dan lain. Pokoknya sangat-sangat kasihan. Jadi di situ memang sudah terbiasa, dari hari ke hari sudah biasa, dan banyak teman saling cerita pengalaman dan saling memberikan support sesama penghuni lokap. Dan di sini uniknya kalau ada sirine itu seperti di airport, ada bunyi ting dong, dan kalau ada bunyi itu serentak semua tahanan akan diam. Kenapa? Karena di saat bunyi sirine itu adalah pengumuman kebebasan. Jadi setiap ada sirine ting dong, nah di situ akan ada pengumuman siapa yang akan bebas hari ini. Dan di situ bukan menyebut nama, setiap individu, setiap orang harus hafal nomor tahanan masing-masing. Contoh saya 0115, aku harus selalu mengingat nomor tahananku 1005, sebab nanti di saat ada pengumuman pembebasan, mereka akan menyebut nomor tahanan, bukan nomor kita. Dan setelah itu yang paling sedih adalah waktu itu hari raya Idul Adha. Jadi sangat-sangat sedih, karena saat hari raya kami di lokap nggak bisa telepon keluarga, nggak bisa telepon temen, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa ketemu keluarga. Jadi sangat-sangat sedih di saat itu, karena memang hari raya. Jadi ya kalian tahu sendiri gimana perasaan, jangankan di penjara, di lokap, yang di perantauan saja terkadang sedih karena nggak bisa balik kampung, nggak bisa mudik, nggak ketemu keluarga. Jadi sangat-sangat sedih. Dan kemungkinan kami lambat keluar seminggu, mungkin dikarenakan saat itu hari raya Idul Adha. Jadi office polis tutup, jadi sementara tutup 2-3 hari, dan kami lambat
keluar lokap. Dan di saat itu kami hanya di dalam lokap 7 hari, seminggu saja, karena kesalahan kami cuma nggak ada transfer karena dipersalahkan saya kerja di Johor dan permit saya di Selangor. Jadi itu sangat-sangat tidak diperbolehkan walaupun kalian mempunyai dokumen sah, karena di situ ada keterangan kalian kerja apa, ikut majikan siapa, di daerah mana. Jadi itu adalah sangat penting di dalam permit kerja. Jadi kita nggak suka-suka kerja di sana, ikut majikan itu, kalau nggak suka ikut majikan ini. Jadi ini adalah melanggar undang-undang dan hukumannya ya lumayan berat, di penjara, di lokap. Setelah 1 minggu, kalau nggak salah waktu itu tengah hari, saat itu habis makan tengah hari ada bunyi sirine ting dong, serentak semua diam. Dan kami mendengar mereka menyebutkan nomor tahanan sangat-sangat banyak. Biasanya itu 3-4 orang saja. Ini menyebutkan banyak sekali nomor tahanan. Jadi walaupun kami nggak hafal, ada yang 1-2 orang yang hafal, tapi kami menganggap ini adalah geng kami yang 60 orang lebih itu akan keluar hari itu juga. Jadi kami saling tanya, gimana, itu nomor kita apa? Geng kita yang akan keluar hari ini. Dan ternyata benar, saat itu juga kami keluar dan sangat-sangat senang. Bahkan teman kita yang sudah lama di situ kadang sampai menangis ya, karena melihat kami masuk hanya seminggu tapi sudah keluar, itu pun bisa kerja lagi. Tapi sedangkan mereka nggak tahu nasibnya gimana, apakah keluar nanti bisa kerja ataupun dipulangkan ke Indonesia. Yang jelas dipulangkan ke Indonesia, tapi nggak tahu kapan akan dipulangkan, atas biaya sendiri atau ya pokoknya nasib mereka nggak tahu. Jadi kami keluar, ada yang 1-2 orang yang kenal rapat sama kita, ada yang nangis, ada yang mengeluarkan air mata. Jadi kami pun sangat terharu dan kami hanya bisa memberikan support, memberikan semangat, memberikan doa buat teman-teman yang tinggal di lokap itu, karena memang sangat-sangat kasihan. Kalau mereka di dalam penjara sih nggak seberapa, tapi yang mereka pikirkan adalah keluarga di rumah. Kalau sekarang sih nggak apa-apa, tapi saat itu memang belum ada handphone, cuma telepon wartel. Jadi kemungkinan keluarga di rumah, di kampung mereka akan sangat-sangat panik, khawatir, nggak ada kabar dan lain-lain. Jadi aku sarankan buat teman-teman yang berada di luar sana yang mau masuk ke Malaysia, urungkan niat kalian. Kalau kalian berniat untuk masuk ke Malaysia menggunakan paspor melancong ataupun berniat untuk kosongan, karena ini adalah sangat-sangat berisiko dan hukumannya sangat berat. Jadi sharing aku ini, cerita aku ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kalian, karena jangan sampai pihak luar ini mengecap atau mengecap kita suka menerobos masuk ke negara orang. Jadi aku sarankan buat teman-teman semua, lebih baik kalau kalian ingin masuk ke Malaysia mengikuti prosedur ataupun mengikuti agent ataupun PT yang sudah ditetapkan, yang sudah resmi di PJTKI Indonesia. Itu saja yang bisa aku sampaikan, aku sharing kepada kalian, semoga bermanfaat dan jangan sampai ada sahabat-sahabat kita yang kena tangkap di Malaysia ini, karena sangat-sangat menyedihkan, menderita dan lain-lain. Oke, jumpa lagi di cerita TKI selanjutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan ketabahan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedot.